Kita minta dulu kepada Pak Hasril Caniago yang banyak sekali mengumpulkan informasi mengenai perjalanan sejarah dari orang Minang dan menulis beberapa buku. Dan nanti bersiap-siap Pak Ilhamsah Mirman. Kami persilakan Pak Hasril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Profesor, biasa-biasa panggil Da Fasli, kadang-kadang Bang Fasli. Apresiasi saya juga kepada Adinda, sahabat kita, tokoh muda kita, Burmadis Ilyas yang beberapa kali ya sekarang menjadi perekat lah dari orang-orang Minang di ranah dan di rantau sebagai direktur eksekutif jaringan masyarakat Minang dunia global ya. Salam hormat saya juga pada Pak Emil Salim, Bang Rizal, Bang Dipo, Pak Firdaus Abdullah di Malaysia, yang sering juga kami berkomunikasi. Beliau adalah tokoh senior, senator Malaysia, yang sangat rendah hati, orang Rau-Rau. Menarik sekali, jadi seperti keponakan saya tadi, Sarwi ini, saya grogi juga sebenarnya. Tapi dari beberapa yang saya amati gini, kenapa orang Minang itu begitu aktif dan punya kontribusi ya yang besar terhadap sejarah perpolitikan Indonesia ini sebelum era kemerdekaan. Ini juga sudah disinggung oleh saudara Suryadi, jadi Dr. Suryadi dari Leiden. Ada beberapa sebab sebenarnya kalau kita lihat ya. Yang pertama kalau kita baca buku Elizabeth Graff, bahwa pada awal kemerdekaan itu peranan orang Minang begitu menonjol. Sehingga seperti yang dikatakan umumnya Pak Ismet tadi, 4 dari pendiri Republik ini, Bapak Republik Indonesia istilah Tempo, itu 3 adalah orang Minang. Itu sebabnya kenapa? Karena mereka sejak dari awal ya sudah merasa memiliki Indonesia ini. Ya, orang Minang itu dari awal sudah merasa memiliki Indonesia ini. Kalau kita baca pikiran Tan Malaka, bukan hanya Indonesia, tetapi yang dia bilang Aslia Raya. Ini kemarin ini saudara Suryadi juga menulis tentang Aslia Raya ya. Aslia ini ada bukunya. Itu Suryadi. Baru dipinjam kemarin. Ya. Nah, Aslia Raya. Jadi Indonesia dalam konsep Tan Malaka itu bukan hanya Indonesia Nusantara yang kita katakan sekarang, termasuk semenanjung Malaysia, Singapura, Filipina, sampai ke bagian utara Australia yang masuk daerah tropis. Kalau kita kaji lebih ke belakang, Minangkabau itu tidak pernah menjadi suatu wilayah geografis. Minangkabau itu adalah suatu wilayah pengaruh budaya. Kalau kita baca Tom Pires misalnya dalam Suma Oriental, dia mengatakan Minangkabau itu bukan negara yang menjajah secara fisik, tetapi dia mempengaruhi secara budaya. Sekeliling Sumatera itu, mulai dari pesisir timur Sumatera Timur, terus ke Lampung dan sampai ke Aceh Barat, pantai barat Sumatera itu adalah wilayah pengaruh Minangkabau. Tapi bukan wilayah kekuasaan Minangkabau. Inilah yang menimbulkan kemudian anak-anak generasi Minangkabau setelah abad ke-17 itu selalu dalam benak mereka itu bahwa wilayah mereka itu, kehidupan mereka itu adalah suatu wilayah yang oleh Tan Malaka itu disebut Aslia. Kenapa Filipina dimasukkan? Karena ketika Filipina itu Islam dimasukkan oleh orang Minang itu lebih dulu daripada masuknya Spanyol. Nah, itu yang kita kenal dengan Raja Baginda atau Raja Bagindo. Kemudian keturunannya menjadi pendiri kota Manila yang namanya Raja Sulaiman. Itu ada pantai, ada patungnya di Rizal Park di dekat pantai Manila, Manila Beach ya. Nah, rasa percaya diri bahwa mereka adalah pemilik wilayah Aslia ini itulah yang menimbulkan percaya diri itu yang menimbulkan adanya rasa mereka untuk bahwa ini adalah tanah air mereka. Sehingga ada dalam kata-kata yang katakan kalau NKRI ini bubar katanya, Minang itu akan yang terakhir tetap NKRI gitu. Jadi tidak perlu orang Minang ini curigai karena mereka mendirikan republik ini. Kalau kita tarik ya,
Karena kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, siapa sebenarnya yang penggagas kemudian perumus Sumpah Pemuda? Itu adalah Muhammad Yamin, orang Minang. Kemudian istilah yang pernah saya dengar dari Pak Gamawan, kalau kita ibaratkan Indonesia ini suatu lahan dengan satu sertifikat, itu separuh orang Minang punya. Karena sertifikatnya itu atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, rasa percaya diri inilah yang menimbulkan ya kepada orang Minang, mereka merasa memiliki Indonesia. Jadi saya setuju sekali dengan Bang Rizal tadi. Bang Rizal mengatakan, ya orang Minang itu akan tetap kritis dia. Ya, di samping sifat bawaannya, karena merasa bangga mereka tadi. Kalau kita memang betul merasa memiliki, kalau jelek ya kita perbaiki gitu. Sehingga kata Bang Rizal, kita kritisi, kalau tidak bisa juga melawan gitu. Saya ingat ada pidato Ahmad Hussein pada 20 Februari 1958 waktu dipersingkat dikit Pak. Ya, deklarasi Pereri ya. Dia katakan suku bangsa, jadi saya lebih suka menggunakan suku bangsa bukan etnis ya, karena bangsa itu terdiri dari beberapa suku. Suku bangsa Minangkabau ini ditakdirkan untuk menjadi imam dalam setiap langkah perbaikan dan perubahan di Republik Indonesia ini. Inilah yang menjadi dasar dari mereka, kenapa mereka akhirnya begitu mencintai dan begitu peduli dengan Indonesia. Yang terakhir, yang saya penting menurut saya, apa yang dikatakan Bang Dipo tadi, ini adalah adab, akhlak, budi dalam bahasa Minang, ini yang harus menjadi orientasi para politisi Minang. Kalau dikatakan sekarang kemunduran, saya kira tidak. Ada seorang kandidat doktor kita sekarang di Unpad, dia studinya namanya Novendra Hidayat, kalau tidak salah dia ikut dalam forum ini. Dia lagi menyusun disertasi yang judulnya kira-kira Rantau dan Kekuasaan. Dia menstudi dalam 2 periode berapa banyak orang Minang yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari berbagai daerah di Indonesia. Yeah. Jadi tetap ada. Ya dari Jakarta banyak, Fadlizon dari Bogor, siapa yang kita katakan tadi Atria Dahlan dari Jawa Timur kalau tidak salah, ada Evi Susanti dari politik dari Jawa Tengah gitu. Tapi kita jangan melupakan adab. Menurut saya ini penting. Yeah. Adab atau budaya ini, karena itulah kalau kita lihat penelitian Dr. Suyoshi Kato. Pak Asril dipersingkat waktu. Ya, yang terakhir adat Minang dan merantau. Minangkabau tidak mengenal stratifikasi sosial, itu kesimpulannya. Orang Minang hanya menghargai orang lain karena umur gitu. Jadi sangat setuju saya dengan Bang Fahmi. Bung Hatta pun beberapa kali dalam konflik dengan Tan Malaka mengatakan saya seharusnya yang menemui dia karena dia lebih tua dan dia sudah lama dalam perjuangan. Tapi posisi saya sebagai wakil presiden tidak memungkinkan saya yang datang. Jadi Bung Hatta, politisi senior kita, pendahulu kita itu sudah mencontohkan adab inilah yang harus kita junjung tinggi bagi para politisi Minang saat ini dan masa datang. Oke. Ya, itu terima kasih Bang Pasli. Ya. Baik, terima kasih.